wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni di channel Yuni Kanal. Di video kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang hasil resuman saya artikel Ibu Damarsi tentang bimbingan kolaboratif sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah. Nah, di sini ada supervisi manajerial. Apa sih itu supervisi manajerial? Berdasarkan Direktorat Tenaga Pendidikan, yaitu suatu supervisi yang berkenaan dengan pengelolaan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan sumber daya. Di sini pengawas dan kepala sekolah memiliki peran penting sebelum menjalankan fungsi-fungsinya. Itu kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penilaian dan sumber daya dan pengembangan sumber daya. Terus sebagai sistem informasi, sebagai pusat informasi pelaksanaan supervisi. Terus asesor mengidentifikasi kelemahan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Selain itu juga supervisi manajerial memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama ada menjauhkan diri dari sifat otoriter. Otoriter itu seperti sifat yang hanya mengedepankan pendapatnya sendiri tanpa mempertimbangkan pendapatnya orang lain. Dan kedua, menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Yang ketiga itu ada supervisi harus demokratis. Yang keempat ada supervisi harus bersifat komprehensif. Dan kelima, supervisi harus integral. Kemudian dalam teknis pelaksanaan supervisi manajerial ini ada beberapa tahapan, yaitu seperti kunjungan sekolah. Kunjungan sekolah dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah terhadap sekolah-sekolah itu, dan nantinya untuk dilakukan observasi mengenai perencanaannya, pelaksanaannya, pengorganisasiannya, dan pengembangan sekolah tersebut sebagai untuk penyelenggaraan kekurangan atau pemecahan masalah. Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan supervisi manajerial ini kita lanjut ke pendekatan supervisi. Nah, pendekatan supervisi ini dilakukan secara kolaboratif, yaitu pendekatan kolaboratif, di mana pendekatan ini lebih menempatkan kepala sekolah, yaitu karena sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman atau orang yang sudah memiliki keterampilan yang baik. Kemudian teknis pelaksanaan supervisi yang ketiga itu ada program rencana kerja sekolah. Tentunya setiap sekolah itu wajib memiliki atau membuat program kerja atau rencana kerja bertujuan untuk menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Dalam melakukan perencanaan atau program kerja ini, sekolah memiliki suatu evaluasi internal. EDS ini dilakukan oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. EDS ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya itu ada RKS atau rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah ini suatu kegiatan komprehensif yang dilakukan untuk mengoptimalkan kerja sekolah. Nah, RKS ini atau rencana kerja sekolah ini memiliki aspek seperti visi, misi, tujuan, kerja nyata, rencana nyata. Selanjutnya itu ada KKKS atau suatu kelompok kerja kepala sekolah.
menurut Direktorat Padependas atau Departemen Pendidikan Nasional, merupakan suatu kegiatan komprehensif yang dilakukan sebagai mengelola atau mengetahui kemajuan dan permasalahan sekolah itu. Dengan KKS secara umum adalah suatu wadah profesional yang dilakukan untuk gabungan dari sekolah lain dalam satuan organisasi gugus. Nah, gugus ini berfungsi untuk menjalankan suatu tujuan sekolah. Gugus ini sebagai tempat untuk meningkatkan manajerial atau penyelenggaraan sekolah itu sendiri. Nah, demikian sharing saya kali ini. Mungkin banyak perkataan atau tindakan yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.